Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas siswa-siswi Bapak yang Bapak banggakan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ide-ide tokoh pembaruan Islam. Baiklah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunduran Islam, termasuk faktor-faktor kemunduran Islam. Ya, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan membahas tentang ide-ide tokoh pembaruan dalam Islam. Tapi sebelumnya, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari materi tokoh ide-ide tokoh-tokoh pembaruan Islam, termasuk indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah merinci ide-ide tokoh pembaruan Islam. Yang kedua, mengaitkan ide-ide tokoh pembaruan Islam dengan keadaan Islam saat ini. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide-ide tokoh pembaruan Islam. Yang terakhir, membuat visualisasi ide-ide tokoh pembaruan Islam melalui clipping. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat merinci ide-ide tokoh pembaruan Islam dengan jelas. Yang kedua, melalui problem based learning dan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan ide-ide tokoh pembaruan Islam dengan keadaan Islam saat ini secara tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempresentasikan ide-ide tokoh pembaruan Islam dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, yang keempat, melalui pengamatan dan kerja kelompok, siswa dapat membuat clipping tentang ide-ide tokoh pembaruan Islam dengan tepat. Baik, ini faktor kemunduran Islam sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tentunya kemunduran Islam merupakan sebuah masa di mana Islam mengalami keterpurukan. Diawali dengan kehancuran kerajaan besar seperti Bani Abbasiyah, Daulah Bani Mughal, dan Daulah Bani Al-Ahmar. Perang salib, serangan bangsa Mongol terhadap Abbasiyah menewaskan Khalifah Al-Mu'tasim, menjadi pertanda bahayanya kekuasaan Bani Abbasiyah. Namun tentunya keterpurukan Islam tidak membuat selamanya atau berdampak negatif terhadap perkembangan Islam. Tentunya ada hal-hal positif yang berawal dari keterpurukan Islam, yaitu dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru, tokoh-tokoh pemikir Islam untuk membawa pembaharuan, membawa perubahan, dan membangkitkan lagi semangat keislaman. Tokoh tersebut yang pertama adalah Muhammad Ali Fasha dari Mesir. Ide pemikirannya adalah beliau sangat memikirkan tentang pendidikan. Beliau membangun sekolah-sekolah tentang sekolah militer. Kemudian di bidang ekonomi dan sosial beliau membangun irigasi. Kemudian di bidang pendidikan juga beliau membangun sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian, dan apotek. Dasar pemikirannya adalah bahwa kemajuan militer negara Islam, kemajuan ekonomi negara Islam harus didukung dengan kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi. Maka dari itu Muhammad Ali Fasha sangat memperhatikan terhadap perkembangan dan kemajuan Islam di bidang pendidikan. Tokoh yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau seorang tokoh pembaru Islam dengan ide pemikirannya adalah bahwa diperlukannya
perlawanan terhadap imperialisme bangsa barat yang telah mengambil kekuasaan dan kemajuan Islam. Yang kedua, membentuk pan-islamisme. Pan-islamisme adalah sebuah gerakan persatuan Islam untuk melawan kolonialisme barat, untuk melawan penjajahan bangsa barat. Tokoh yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Ide dasar pemikirannya adalah membuka pintu ijtihad dalam bidang muamalat dan kemasyarakatan. Artinya, dalam bidang muamalat sosial seperti jual beli dan yang lain-lainnya, atau bidang kemasyarakatan, adanya pintu ijtihad, mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum tentang muamalat dan kemasyarakatan. Membangun pendidikan yang universal, dalam artian semua muslim berhak mendapatkan keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Ide pemikirannya dalam bidang keagamaan, umat Islam terlalu jumud percaya pada takhayul. Muhammad Rashid Ridho mengatakan kemunduran Islam disebabkan karena umat Islam terlalu jumud, terlalu tertutup dengan dunia luar, tidak menerima pendidikan umum, dan juga terlalu percaya pada takhayul. Takhayul artinya sesuatu yang tidak ada dalam kenyataannya, tapi dipercaya sebagai sesuatu kekuatan, atau bahkan dipercaya sebagai kekuatan mistis. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Rashid Ridho membangun sebuah lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad tahun 1912 di Kairo, Mesir. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal membangun konsep pembaruan Islam, yaitu konsep dinamisme. Artinya Islam berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Iqbal menyeru agar umat Islam membangun dan menciptakan dunia baru untuk kemajuan Islam. Konsep pemikirannya yang dinamisme merupakan sebuah konsep bahwa Islam adalah agama yang harus menerima dan mengikuti perkembangan zaman, baik dalam segi muamalah ataupun dalam segi ubudiyah. Baik, itu mungkin video kali ini tentang bahan ajar materi kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu tentang tokoh-tokoh, ide-ide tokoh-tokoh pembaruan Islam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.